Dan untuk membahas panasnya duel Real Madrid melawan Barcelona, kita sudah kedatangan pengamat sepak bola, Coach Justinus Laksana. Apa kabar, Coach Justin? Baik. Coach ini melihat duel El Clasico nih, Coach. Dengan kedua tim mempunyai hasil yang berbeda di Liga Champions, di mana kita tahu Madrid lolos, sedangkan Barca Nggak usah dibahas ya. Kita bahas. Sedangkan Barca ditahan oleh Juventus nih. Apakah ini menjadi sebuah gambaran nantinya pertandingan akan kita tahu kekuatan seperti itu? Ya, kalau kita bicara track record, bisa dibilang match ini tidak bisa dibandingkan dengan match-match lain. Karena entah mau di tandang atau kandang, mereka selalu bisa mencetak gol. Tapi memang harus diakui, bahkan beberapa bulan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa tahun ini untuk Real Madrid. Real Madrid akan menjadi minimal juara La Liga. Dan kita tahu betapa tidak konsistennya permainan Barcelona, terutama pada saat mereka membangun serangan. Bahkan lawan tim-tim kecil pun seperti Malaga kalah, apalagi lawan Juve, layak kalah. Jadi, dan saya juga tidak melihat bahwa Enrique ini memiliki sebuah solusi pada saat mereka di high press, pada saat mereka ingin membangun serangan. Itu satu. Kedua, performa MSN pun tidak stabil sama sekali. Ditambah Neymar tidak akan tampil. Kemungkinan besar atau Alcacer main atau mereka bermain dengan 3-5-2. Tapi yang jadi masalah kan Enrique ini tidak pernah melakukan sebuah surprising elemen dalam permainannya. Atau perubahan-perubahan. Ya, jadi semua itu sangat gampang terbaca oleh tim lawan, entah itu tim besar atau tim kecil. Ya, jadi bisa dilihat juga kalau memang hasil dari Liga Champions itu sedikit mirroring kepada hasil nanti. Tapi juga kita melihat dari pertemuan terakhir kedua tim ini, yang terakhir adalah tahun lalu, itu mereka imbang. Kalaupun memang nanti akan berhasil dengan imbang lagi, ini kira-kira siapa yang akan lebih diuntungkan? Justru kalau saya bilang Barcelona kalau masih memiliki ambisi untuk menjadi juara, tidak ada pilihan lain selain menang. Kalau di atas kertas mereka memang imbang, tapi saya nonton match itu tahun lalu, itu Madrid layak menang, sangat layak. Jadi lebih ke faktor luck bahwa Barcelona bisa mencuri 1 poin. Dan kali ini pun untuk saya tidak jauh berbeda. Barcelona tahun ini tampil tanpa filosofi, tidak menjalankan filosofi Barcelona yang sebenarnya dengan melakukan ball possession, berani menyerang. Sekarang lebih terlalu mengandalkan lini depan dan nyaris tidak ada pemain dari lini tengah yang bisa cetak gol atau memberikan assist, sehingga Messi harus turun ke bawah dan memberikan end passing dan sangat Messi depending. Ini yang jadi masalah dengan Barcelona ini. Nah, ini coach juga sudah menyentuh Messi nih. Ada Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Kita tidak bisa lepas dari kedua itu kalau dengan dua tim ini. Ini bagaimana dengan kekuatan mereka dan duel keduanya? Kalau saya melihat Cristiano Ronaldo dari fisik tahun ini sudah agak menurun. Dalam arti sprint yang dia lakukan sudah berkurang dan dia tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Akan tapi ketajaman Ronaldo ini masih ada. Dan justru yang saya takut pemain seperti ini tambah tua, tambah tajam. Mungkin dia larinya tidak banyak tapi dia bermain lebih pintar lagi. Tapi Messi kalau saya bilang lebih komplit. Dalam arti dia tidak hanya bisa memberi passing, tapi dia juga seperti playmaker dan striker sekaligus. Dia juga bisa mencetak gol dari bola mati, dari segala segi visi bermainnya. Jadi kalau dibilang lebih komplit, ya Messi lebih komplit. Tapi Ronaldo salah satu striker yang terbaik dari sisi produktivitas. Kita akan melihat perakiraan informasi Real Madrid dulu nih, di mana Los Blancos kemungkinan akan menurunkan trio BBC. Ini juga setelah Bale pulih dari cederanya nih. Bagaimana coach melihat performa trio BBC? Yang saya lihat Bale ini nggak main ya. Kemungkinan besar nggak main dan akan digantikan oleh Isco. Nah, yang penting sekarang dan di sini Barcelona kalah adalah lini tengah. Mereka memiliki Kroos, Modric yang sangat kreatif. Di samping itu ada Casemiro yang sekali-sekali bisa bergantian posisi. Nah, Ronaldo seringkali bergantian posisi dengan Benzema. Di samping skill individual Ronaldo, mereka juga memiliki banyak variasi dari sisi serangan, tidak di samping tapi juga di depan. Contoh seperti Kroos, Modric didukung oleh Marcelo di sayap dan Carvajal. Bahkan Isco pun karena dia lebih midfielder, jadi dia lebih cenderung ke tengah. Sehingga sayap ini sangat penting bagaimana seorang Marcelo Carvajal memerankan
dan pada saat di counter attack apakah mereka tidak terlalu jauh untuk ke depan. Jadi permainan itu akan di lini tengah dari Kroos, Modric, Benzema, Isco didukung oleh Casemiro yang lebih bertahan. Nah, dan kemungkinan besar mereka akan tampil se-ofensif ini karena sekali lagi Barcelona sangat lemah dari sisi membangun serangan. Tapi juga melihat pertandingan sebelumnya gitu, Bale tidak main tapi bukan digantikan oleh Isco, bahkan Vazquez. Ini apakah seperti ini? Apakah pemilihan Isco di sini akan lebih baik gitu? Kalau saya bilang iya karena pertempuran ini akan terjadi di lini tengah. Vazquez adalah lebih real winger yang real striker, pemain muda. Inilah bedanya Real Madrid dan Barcelona. Tahun ini Real Madrid memiliki lapis dua yang sangat memadai, semua bisa menjadi starting lineup. Sementara Barcelona memiliki lapis dua bisa dibilang rendah kualitas. Di samping itu banyak cedera pula. Di samping Rafinha ada, Turan yang tidak bisa tampil, Alexis. Jadi Enrique harus lebih fleksibel dalam membuat tactical. Nah, ini yang menjadi ragu untuk saya karena dia nyaris tidak pernah melakukan hal-hal yang eksepsional. Bagaimana dengan Casemiro sendiri yang dia sudah pernah melumpuhkan lini tengah Barca nih? Seperti apa perannya kali ini? Ya, dengan lini tengah dan sayap yang cukup ofensif, saya tidak yakin Casemiro lebih bermain ofensif. Saya rasa dia akan lebih menjadi gembok di tengah untuk membantu Nacho dan Ramos dari sisi serangan. Dan ini juga Ramos tuh seperti tadi Coach juga sudah sebut ya, akan kehilangan partnernya nih. Siapa kira-kira yang apakah penggantinya itu bisa mendukung? Ya, kalau kita lihat sekali lagi Real Madrid itu memiliki pemain yang luar biasa banyaknya ya. Jadi Zidane sangat gampang untuk merotasi pemain. Kalau tidak ada Nacho pun masih ada Varane, Pepe dan lain-lainnya, dan bahkan Casemiro pun ibaratnya bisa bermain sebagai center back untuk bisa digeser ke depan pada saat membangun serangan. Jadi saya rasa pemilihan pemain untuk Zidane sangat berbeda dengan Enrique. Oke, kita akan beralih ke perakhiran formasi Barcelona. Langsung saja headline-nya adalah Barcelona tanpa Neymar. Bagaimana, Coach? Ya, saya rasa ini sebuah pukulan yang cukup telak ya, apalagi kalau seandainya mereka tetap mempertahankan 4-3-3 dengan memasang Alcacer di sayap kiri. Biasanya kan Turan di sana bermain atau bahkan Rafinha. Akan tapi sekarang pilihannya hanya Denis Suarez atau Alcacer. Dan saya rasa ini bukan sebuah pilihan yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya kan adalah apakah Barcelona berani bermain dengan 3-4-3 atau bahkan 3-5-2? Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena Enrique ini bisa dibilang agak pelin-pelan. Dia tahu beberapa kali dia bermain dengan 4-3-3 kalah besar seperti lawan Juve, lawan PSG. 3-4-3 di Barcelona bermain jauh lebih bagus dan menang lawan PSG besar. Di babak kedua dari 4-3-3 pindah ke 3-4-3 lawan Juve lebih memberi perlawanan. Nah, sekarang apakah dia berani bermain dengan 3-4-3 atau 4-3-3? Nah, ini yang menjadi masalah karena perbedaan formasi itu penting di lini tengah, di sayap terutama seorang Alba dan Rakitic. Apalagi seandainya benar-benar tidak ada formasi seperti ini, tidak ada Alcacer atau Denis Suarez sehingga praktis Suarez sendiri di depan karena kita tahu bahwa Messi akan turun ke belakang didukung oleh Iniesta. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tidak hanya buat saya tapi juga banyak fans Barcelona, apakah dia berani bermain dengan 3 back atau 4 back? Bagaimana dengan Iniesta sendiri ini? Apakah Barca masih akan mengandalkan Iniesta yang mungkin performanya ataupun dengan usianya yang sudah cukup tua gitu, Coach? Sebenarnya tidak ada masalah karena Iniesta adalah pemain yang very intelligent, dalam arti dia lebih bermain dengan otak daripada otot. Tapi ini memang tipikal kepala batunya Enrique di mana dia tidak memiliki pemain kreatif di tengah, praktis hanya Iniesta, tapi itu pun sering dicadangkan. Jadi kalau kita lihat seandainya Iniesta tidak bermain, Gomez yang bermain contoh, kalau nggak salah 14 dari 16 pertandingan di mana Iniesta tidak bermain sebagai starter, mereka tidak menang, seri atau kalah. Tapi tetap dilakukan oleh Enrique. Ini yang jadi masalah dengan Barcelona pada saat ini.
Nih, apakah Barcelona masih akan mampu mendominasi ball position di sini? Untuk menang atau kalah kita tidak tahu, tapi ball position Kalau ball Barcelona? possession mungkin dari sisi tactical dibiarkan oleh Real Madrid karena Real Madrid bukan tim yang mengutamakan ball possession karena mereka memiliki pemain yang sangat cepat untuk melakukan counter attack. Ya. Dan saya rasa kalau seandainya mereka melakukan ball possession tidak ada gunanya jika tidak ada kreativitas, jika tidak create chances. Ball possession, create chances, finishing. Yes. Ini adalah tiga faktor yang tidak bisa dilepas. Coach, bagaimana dengan jalannya pertandingan nanti dan pastinya prediksi skor? Kalau saya sih, saya sebagai fans Barca, Anda tahu lah, saya tidak begitu optimis. Bahkan saya bilang kemungkinan ini adalah pertandingan di mana Madrid menentukan mereka akan menjadi juara La Liga. Kalau saya bilang semoga saya salah, saya bilang Madrid akan menang dengan 2-0. 2-0, jadi Ya. cukup gol yang cukup signifikan ya untuk kedua sama-sama tim besar nih Coach. Ya. Oke, kita akan saksikan nanti seperti apa Oke. jalannya pertandingan ini. Dan good luck juga untuk Coach, nontonnya supaya tetap semangat ya Coach. Ya. Terima kasih, Andra. Terima kasih Coach.